Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang dapat mengikuti doa malam bersama pada saat ini. Hari ini, Kamis 27 Januari 2022, kita akan membaca tentang tugas gereja selaku Nabi Tuhan, utusan Tuhan, yang dulu disampaikan kepada Yeremia. Untuk ini kita akan membaca percakapan Tuhan dengan Yeremia, seperti terdapat dalam Yeremia 1 ayat 4-10. Ayat-ayat ini juga akan kita baca dalam kebaktian minggu yang akan datang, 30 Januari 2022. Malam ini kita akan merenungkannya di bawah judul Utusan Tuhan untuk meruntuhkan dan membangun. Baiklah, kita memulainya dengan menyanyi dari KJ 343 ayat 1 dan 2. Dunia dalam rawa payah. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami diberi waktu untuk berdoa bersama kepadamu dan mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Terima kasih karena kami dipercaya menjadi utusan-Mu di dalam dunia ini untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada masyarakat, baik dalam meruntuhkan maupun dalam membangun. Meruntuhkan kebiasaan kami yang melawan hukum-hukum-Mu dan membangun kehidupan yang menjadi kesukaan Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan kami yang Maha Kasih, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca, saudara-saudara, Yeremia 1 ayat 4-10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah,
Pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman dari Yeremia 1 ayat 4-10. Saudara-saudara, kita baru saja mendengar percakapan Tuhan dengan Yeremia sebagai nabi yang sejak dari kandungan sudah ditetapkan Tuhan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dalam ayat 10 dikatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tugas pengutusan yang tidak main-main, sangat berat. Yeremia mendapat tugas menjadi utusan Tuhan kepada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, termasuk kepada bangsa Israel yang keras hati dan garang terhadap nabi-nabi. Yeremia menjawab, "Saya tidak pandai bicara, Tuhan. Saya masih muda." Artinya, ia mengajukan keberatan menjadi petugas seperti itu. Namun Tuhan menjamin, ia sendiri akan menyertai Yeremia. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Ayat 8. Itu sangat penting bagi Yeremia. Tugasnya yang sangat sulit, yaitu mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Ayat 10. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat penting. Artinya ia harus melawan kehidupan masyarakat seluruh dunia untuk melepaskan kehidupan lama, merombak pola yang sudah mapan dan disukai manusia, merombak dan meruntuhkan cara hidup yang melawan hukum Allah, kehidupan melawan kebenaran dan keadilan. Ia harus memberitakan penghukuman Allah yang tidak dapat dielakkan karena pola hidup seperti itu. Tetapi Nabi tidak boleh membiarkan dan meninggalkan apa yang sudah dirombak, apa yang sudah diruntuhkan itu. Ia harus membangun dan menanam kembali yang baru, menawarkan yang baru, yaitu hidup yang disukai Tuhan. Masyarakat didorong untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nabi benar-benar melangkah melawan arus. Karena itu hatinya tidak sreg menerima tugas itu. Saya tidak pandai bicara, dan saya masih muda. Namun Tuhan menyertai mulut Yeremia. Mulutnya dikuduskan, mulutnya dipenuhi dengan firman. Ia diperlengkapi dengan senjata-senjata seorang nabi yang dari Tuhan sendiri. Demikianlah gereja sebagai nabi Tuhan, mulutnya dikuduskan, lalu dipenuhi dengan firman setiap saat. Gereja adalah kita. Kita semua diangkat menjadi nabi Tuhan. Tugas kita merombak dan meruntuhkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu membangun dan menanam cara hidup yang disukai Tuhan. Kita ditugaskan mendorong masyarakat menjadi baru, hidup mematuhi hukum-hukum kebenaran, keadilan, hukum yang membawa sukacita manusia. Bagaimana gereja? Bagaimana kita orang Kristen? Apakah kita juga akan berkata, saya tidak pandai bicara, saya masih muda, masih lemah? Saudara-saudara, Profesor Frans Magnisuseno pernah berkata dalam satu seminar teologi, kami diam bukan karena kebenaran, tapi karena takut. Jadi tugas pengutusan gereja di Indonesia tidak main-main, sangat berat. Maka gereja sering diam, tidak berani bersuara sebagai nabi dan utusan Tuhan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.
Tuhan menjawab nabinya, gerejanya, "Jangan takut, sebab aku menyertai kamu." Dan perlengkapan diberikan oleh Tuhan. Mulutnya dikuduskan dan dipenuhi firman Tuhan. Ketakutan gereja Tuhan seringkali disebabkan karena gereja tidak berpegang pada perlengkapan Tuhan, tapi berpegang pada kemampuan-kemampuan dirinya sendiri, pada modal-modalnya sendiri, organisasinya sendiri, hitungan dananya sendiri, teologinya sendiri, bakat-bakatnya sendiri, dan seterusnya. Karena itu sering gereja tidak mampu merobohkan dan meruntuhkan yang lama, tidak mampu membangun dan menanam yang baru. Sebaliknya kadangkala ia menyesuaikan diri dan hidup dalam pola lamanya. Ia berkelahi sendiri karena teologinya berbenturan satu sama lain, ribut sendiri karena uangnya salah urus, sombong karena kekuatan organisasinya, bangga karena gedungnya megah dan fasilitasnya sungguh modern. Maka merobohkan yang lama dan buruk tidak bisa, apalagi membangun dan menanam yang baru yang disukai Tuhan. Gereja tidak mampu membangun ketaatan kepada Tuhan, tidak sanggup melangkah sebagai manusia-manusia yang benar-benar sudah bertobat, sebagai manusia dengan kerohanian melayani dan memuliakan Allah. Perlengkapan gereja kadang-kadang digali dari ilmu-ilmu di bumi semata-mata. Psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu organisasi, manajemen modern, dan lain-lain. Bukan ditampung dari Tuhan, yaitu mulut yang dikuduskan dan mulut yang dipenuhi dengan firman Tuhan sendiri. Hikmatnya hikmat dari bawah, bukan hikmat dari atas. Gereja perlu menyadari keadaannya sebagai nabi Tuhan. Nabi yang mulutnya penuh firman, dan langkahnya disertai Tuhan. Sebagai nabi Tuhan, gereja harus menyadari keadaannya yang tekun berdoa, setia berpegang pada penyertaan Tuhan, nabi yang mulutnya diisi firman, dan rajin mengkhotbahkannya kepada masyarakat. Tanpa itu, gereja hanya akan menjadi jago kandang, banyak bicara di dalam lingkungannya, tapi tidak mampu berbicara kepada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, kepada masyarakat luas. Kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir ini, pembicara-pembicara dalam masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan keadilan Tuhan lebih lantang oleh relawan-relawan bangsa lewat channel YouTube mereka daripada lembaga-lembaga agamawi, termasuk gereja. Mereka menyuarakan banyak hal yang jalannya timpang dalam masyarakat, yang tampak benar padahal penuh dusta dan hasutan. Relawan-relawan bangsa dan masyarakat ini melawan dusta, hoax, kebencian, kesombongan, kepalsuan, intoleransi, dan sikap radikal. Sungguh mereka terasa sebagai nabi Tuhan yang merobohkan dan merombak yang lama dan buruk, lalu membangun dan menanam yang baru kesukaan Tuhan, yaitu kebenaran, keadilan, toleransi, hormat kepada yang berbeda, dan lain-lain. Sungguh kita bersyukur atas kemunculan pengabdi-pengabdi Tuhan dalam diri mereka. Kita bersyukur ada relawan yang berbicara seperti nabi Tuhan, yang mau merombak dan meruntuhkan, mampu membangun dan menanam. Kiranya bangsa kita semakin maju dalam pertobatan, maju dalam mencintai keadilan dan kebenaran, maju dalam keramahan dan hormat kepada yang berbeda. Roh Tuhan selalu bekerja lewat siapapun yang terbuka hatinya dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Kiranya kita ikut di sana dengan cara kita masing-masing. Kiranya gereja Tuhan dapat memainkan peranan untuk meruntuhkan kehidupan yang mendukakan Tuhan, lalu membangun dan menanam bibit-bibit kesukaannya. Amin. Marilah saudara-saudara kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami, Allah kami,
Kami berdoa untuk perjuangan para nabi Tuhan di tengah bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, termasuk bangsa kami. Tolong supaya nabimu dapat meruntuhkan kehidupan buruk yang melawan kebenaranmu dan membangun kebiasaan baru yang sesuai kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami mendoakan pemerintah yang berjuang agar Indonesia maju dalam hidup bersama dan bergotong royong dan mampu menyiapkan diri menghadapi kemajuan pesat yang sangat cepat. Maju dalam keadilan, kebenaran, kedamaian, dan dalam toleransi. Hari-hari ini kelompok masyarakat muda jatuh dalam konflik dan terbakar oleh amarah, seperti yang terjadi di Papua Barat atau Maluku yang membawa korban-korban. Tolonglah aparat negara dan aparat daerah membantu masyarakat hidup bersama dalam keprihatinan, waspada, hidup secara damai. Berilah roh-Mu menuntun para pejabat untuk menahan diri dari pementingan diri, berkata dan berperilaku santun dan terhormat, tidak angku dan koruptif. Hentikanlah ulah pejabat yang melakukan perbudakan dalam kerangkeng manusia di rumahnya, supaya rakyat merasa merdeka di dalam kehidupan sesuai dengan tata cara hukum kami. Kami berdoa untuk program vaksinasi di tengah grafik yang hari-hari ini sedang menanjak lagi. Mohon lindungilah anak-anak, ya Tuhan, dalam pendidikan tatap muka, dan mereka yang bekerja di kantor, pabrik-pabrik, dan pasar, dan di mana saja orang harus berjuang dalam tugas masing-masing. Kami berdoa bencana alam yang menimpa banyak daerah dan menyebabkan warga mengungsi dari rumah-rumah mereka yang terancam bencana alam. Oh Tuhan, biarlah bantuan dan kegiatan gotong royong masyarakat membesarkan hati dan harapan para pengungsi dan korban-korban bencana, baik itu erupsi gunung ataupun banjir, angin kencang, longsor. Kasihanilah masyarakat kami, ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami, ya Tuhan, sehingga tahun-tahun politik menjelang pemilu dan Pilpres 2024 tidak membuat kami mengalami kemunduran hidup yang sulit diatasi. Tapi semua warga, semua golongan, ormas, partai-partai, pemerintah dituntun Tuhan untuk melakukan tugas masing-masing dengan penuh hikmat dari Tuhan sendiri. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara kita bernyanyi dari KJ 338. Marilah, marilah hai saudara. Dan dengan nyanyian ini kita mengakhiri doa malam saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat di bawah kemurahan Tuhan. Amin.